Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah azakumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hukum waris dalam surah An-Nisa ayat 6 sampai ayat 14, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat waris dengan ancaman siapa saja yang tidak mau menggunakan hukum waris Islam, maka Allah ancam orang itu masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang sangat menghinakan. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabum muhin." Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan hukum waris yang sudah Allah tentukan, maka orang itu Allah akan masukkan ke dalam api jahanam, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang sangat menghinakan. Ayatnya jelas, tegas. Maka pembagian waris bagi seorang muslim wajib hukumnya menggunakan hukum Islam. Harga mati, nggak ada pilihan lagi. Namun sayang di masyarakat kita, mereka menganggap seolah-olah boleh bagi waris tanpa menggunakan hukum Islam. Ini dia masalahnya. Jadi dianggap pembagian waris itu pakai hukum Islam boleh, pakai hukum di luar Islam boleh. Padahal ayatnya jelas tidak boleh melanggar pembagian hukum waris yang sudah Allah tentukan. Ini masalahnya. Jadi hampir semua pembagian harta waris di masyarakat itu umumnya menyalahi syariat Islam. Coba lihat di masyarakat. Umumnya setiap pembagian waris pasti jarang yang pakai hukum Islam. Ada apa dengan kaum muslimin hari ini? Gitu. Padahal ayatnya jelas. Ditambah lagi pernah ada seorang menteri agama, bekas menteri agama, namanya Munawir Sajali, itu menulis buku reaktualisasi ajaran Quran, yaitu menggugat hukum waris. Buku itu menjelaskan bahwa hukum waris itu tidak harus mengacu kepada Al-Quranul Karim. Boleh menggunakan hukum-hukum yang ada. Karena dunia sudah maju. Konsepnya sudah tidak sama dengan di masa Nabi SAW. Jadi pembagian waris sesuai dengan kondisi zaman. Nah, buku ini menguatkan pemahaman sebagian orang seolah-olah pembagian waris boleh tidak pakai syariat Islam. Nah, ada beberapa contoh di masyarakat bentuk-bentuk penyimpangan terhadap pembagian harta waris. Yang pertama, yaitu harta warisan dibagikan orangnya masih hidup. Seorang bapak atau seorang kakek sudah bagi-bagi warisan sedangkan dia masih hidup. Dibagi-bagi dulu kepada anak-anaknya dengan asumsi kalau dia mati sudah nggak punya warisan lagi. Dan mereka beranggapan kalau pembagian waris pakai hukum Islam khawatir ribut. Nah, ini jadi masalah.
menuduh agama sebagai biang keributan. Yang biang keributan bukan agama sebenarnya, kitanya, mata duitan. Karena di negeri kita hukum kalau bertabrakan dengan duit, hukum yang kalah, iya enggak? Ya. Gimana Pak Kiai, hukumnya haram. Disogok 1 miliar jadi harum. Gitu. Yang haram jadi harum. Nah, ini kasus pertama di mana pembagian waris dibagikan masih hidup. Ini kasih anak pertama, anak kedua, bagi-bagi. Sehingga kalau mati dia nggak ada harta lagi. Ini salah. Masih hidup itu bukan warisan. Kalau dibagi masih hidup namanya hibah. Jadi kalau ada orang tua bagi masih hidup namanya hibah. Kalau hibah, harta hibah itu memang harus sama. Anak laki, anak perempuan sama. Anak udah besar, anak masih kecil, hibah sama. Misalkan seorang bapak menghibahkan hartanya. Ada 10 miliar. Anaknya 5. Maka otomatis satu anak 2 miliar, 2 miliar. Itu hibah. Gitu. Nah, hibah tidak boleh satu orang anak saja. Yang lain nggak dikasih, tidak sah. Dengerin nih jamaah sekalian, ini banyak terjadi. Ada kasus seorang bapak beliin rumah buat anaknya. Anak yang lain nggak dikasih. Anak tertentu saja yang dikasih, yang kurang mampu. Kata bapaknya, "Nak, bapak beliin kamu rumah. Tapi kamu diem-diem, jangan cerita sama saudara kamu. Nanti mereka iri." Nah, ini hibah yang seperti ini nggak sah, haram. Orang tua kalau mau ngasih hibah, itu kalau anaknya satu dibelikan rumah, semuanya dibelikan rumah. Anaknya dibelikan kendaraan, semuanya dibelikan kendaraan. Tidak boleh salah satu pihak saja. Ini nggak adil. Ini yang terjadi dalam kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kenapa dizolimi oleh kakak-kakaknya? Karena bapaknya pilih kasih. Sehingga Nabi Yusuf terzolimi. Jadi kalau orang tua mau ngasih hibah, itu harus semua anaknya dapat sama, laki perempuan sama, besar kecil sama. Itu hibah. Dan hibah jangan menghabiskan harta. Harus ada harta buat dia sendiri. Nih, perhatikan nih teman-teman. Hari ini banyak orang kaya dikasih kecukupan, tapi bingung duitnya buat apa. Kebanyakan orang kaya duitnya buat 3. Pertama, duitnya buat anak-anak. Dikit-dikit anak, dikit-dikit anak. Anaknya nggak minta dibikinin rumah. Anaknya nggak minta dikasih mobil. Sayang bener sama anak. Padahal anak kalau orang tuanya mati, paling doainnya itu setahun sekali. Habis lebaran ke kuburan. Itu pun yang doain calo di kuburan, calo doa, maklar doa, yang pakai payung hitam tuh kan. Doain sendiri nggak bisa. Salah. Orang tua duitnya habis buat anak, salah. Harus ada buat kita, yaitu amal jariah. Gitu. Yang kedua, orang kaya duitnya buat apa? Buat naruh di bank, BCA, riba. Orang lebih senang duitnya taruh di bank. Lebih percaya sama lembaga Yahudi, bank. Zaman Nabi nggak ada bank. Nabi duitnya banyak kemana? Investasi, titip investasi, dipinjamkan. Begitu.
Sekarang banyak orang punya duit banyak, lebih tenang duitnya taruh di bank. Miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, taruh di bank. Yang benar duitnya itu yang bagus investasi. Sebar. Habis sholat Jumat, umumin. Siapa yang mau pinjam duit, datang ke saya. Gitu. Sekarang yang ngasih pinjaman duit siapa? Pinjol. Iya gak Pak? Saya sering dapat WA. Bunyinya, Anda butuh dana? Gitu. 5 juta sampai 150 juta. Persyaratan mudah, cicilan ringan. Tuh, pinjol. Seumur-umur saya ngajar, belum pernah ada jamaah pengajian WA, Ustadz butuh dana, nawarin pinjaman, belum pernah ada. Iya. Memang orang Indonesia ini kena penyakit bakhil, pelit. Jangan tersinggung ya, ini realita. Pelit. Orang lebih percaya sama BCA. Iya, duitnya masuk semua BCA, rekening BCA. Makanya tiap hari kantor BCA rame. Orang nggak mau duitnya dipinjamkan pada kaum muslimin, padahal itu ganjarannya besar. Kerjasama lah, kerjasama. Nih, saya kasih modal. Ayo buka usaha apa? Gitu, berkembang. Nah, jadi yang suka nawarin pinjaman justru pinjol. Bahkan 42% yang minjam dengan pinjol itu adalah guru. Kesian guru-guru. Kalau orang kayanya itu peduli dengan saudaranya, nggak usah ngasih, pinjemin aja. Teman-teman juga naruh di bank nggak mau ambil bunganya, sayang, dengan pinjemin. Nah, memang problemnya kadang dipinjemin ngilang. Ya gak? Dipinjeminnya ngilang, kurang ajar. Akhirnya dia kapok dah gua. Ikhwan, giliran ngutang nggak pernah bayar, kabur lagi kan gitu. Nah yang ketiga, orang punya duit kebanyakan dititipin ke rumah sakit. Orang kaya, belit, duitnya nanti keluar dengan sendirinya. Contohnya apa? Rumah sakit, cuci darah, miliaran. Kenapa? Pelit. Makanya kalau orang yang nggak pelit, matinya gampang. Lagi ngaji, ngantuk, meninggal. Gitu. Husnul khotimah ya kan? Oh, yang matinya masuk bolak-balik rumah sakit, rata-rata itu ada masalah dari hartanya. Nah, untuk itulah poin pertama ini, penyimpangan waris. Kesalahan kita adalah masih hidup udah dibagikan warisan. Ini salah dan enggak sah warisan dibagi masih hidup. Yang kedua, penyimpangan dalam warisan adalah warisan dibagi berdasarkan wasiat. Warisan dibagi berdasarkan wasiat. Ini salah. Ini enggak boleh. Jadi sebelum meninggal seorang berwasiat, ntar kalau gua mati, ini rumah yang pertama ini untuk anak nomor 1. Rumah yang di Bekasi untuk anak nomor 2. Rumah yang di kampung untuk anak nomor 3. Anaknya 3. Ya. Yang pertama Gibran, kedua Kesang, ya. 3 lagi siapa yang perempuan namanya? Umpamanya ya kan. Bapaknya anaknya 3 ya kan. Dia berwasiat ya. Enggak boleh wasiat menyangkut warisan tidak sah. Nah, ini juga banyak orang pembagian harta warisan berdasarkan wasiat. Nabi bersabda, la wasiata lil waris. Tidak boleh wasiat menyangkut warisan, enggak boleh. Wasiat menyangkut warisan tidak boleh. Wasiat itu tidak boleh menyangkut warisan. Wasiat itu di luar warisan.
Contoh umpamanya kita punya rumah banyak. Di Jakarta ada, di kampung ada. Kita wasiat, tolong kalau seandainya saya wafat, itu rumah yang di kampung saya wakafkan buat rumah tahfiz. Boleh. Saya wakafkan buat masjid. Saya wakafkan buat fasilitas umum. Itu wasiat. Wasiat tidak boleh ngotak-ngatik masalah warisan. Problem hari ini, orang banyak wasiatnya salah. Wasiat menyangkut warisan. Maka wasiatnya tidak sah dan haram pembagian warisan berdasarkan wasiat. Ya, itu banyak ya. Ntar kalau gua mati, ini rumah pokok ya, rumah utama buat dia nih, anak nomor 1 gitu. Itu seringkali saya ngurus masalah pembagian waris, itu banyak anak-anak pertama yang serakah. Pak Ustadz, bapak saya sudah wasiatin ini, rumah ini buat saya. Saya tanya, saksinya siapa? Gak ada saksi. Ngibul aja loh, serakah gitu. Saya omelin. Kamu ngerti hukum wasiat tidak? Diam aja. Emang serakah. Kata adik-adiknya juga, memang kakak saya serakah. Pengangguran tuh Pak Ustadz. Pengen minta jatahnya paling gede. Gitu. Nah ini banyak. Kalau seandainya betul orang tua berwasiat, tolong ini rumah yang nomor 1 ini buat anak nomor pertama. Ini otomatis wasiatnya batal. Tidak boleh diikuti. Tidak sah. Gitu. Yang ketiga, penyimpangan dalam pembagian waris adalah warisan ditunda-tunda sekian lama. Ini banyak di negeri kita. Orang tua meninggal, warisannya enggak langsung dibagi. Sebenarnya warisan itu adalah termasuk amal jariah orang tua kita. Kalau segera dibagikan, bermanfaat buat anak-anaknya, maka orang tua yang meninggal dapat pahala, warisannya bermanfaat. Kadang warisan ditunda-tunda, enggak langsung dibagi. Yang menunda warisan siapa? Ibu. Kamu tega, ibu masih ada udah bagi-bagi warisan. Tuh. Yang menghalangi ibu enggak ngerti. Nantilah tunggu ibu mati, baru bagiin. Ibunya umurnya panjang. Karena didoain terus sama anak-anaknya, biar panjang umur ya Bu ya, biar panjang umur. Ibunya panjang 90 tahun. Yang mati duluan anak-anaknya. Tambah rumit pembagian warisannya. Sebenarnya warisan itu kalau zaman dulu pagi ngubur, malam bagi-bagi deh. Bagi-bagi langsung. Pada zaman sekarang memang ada namanya kayak tanah kan mesti sertifikat ya Pak ya. Ngejualnya juga nggak gampang. Tapi kalau duitnya ada tabungannya, Bapak ada tabungan nih, ya 271 triliun gitu. Tabungan bau timah, duitnya bau timah ya kan, 271 triliun ya kan. Kalau yang sifatnya udah bisa dibagikan, bagikan aja. Ambil, tarik tunai. Ya, di bank. Bapaknya punya uang, punya aset, harta bergerak, duit. Bagikan, itu amal jariah. Ibu nanti dapat warisan bagiannya 1/8. Bagi ibu. Nanti terserah ibu, apakah ibu mau ikut sama anak-anaknya atau ibu sendiri. Itu bisa dibicarakan. Karena bagaimanapun juga warisan itu haknya ahli waris. Mereka harus dapat. Jatah dia jangan dihalang-halangi. Nah, ini banyak ibu-ibu nahan-nahan. Tunggulah ibu masih ada gitu. Itu yang paling sering yang menghalangi waris adalah ibu. Yang keempat, penyimpangan terhadap pembagian waris
warisan dibagi berdasarkan hukum adat. Di masyarakat kita banyak masyarakat masih bertahan dengan hukum adat. Di antara hukum adat yang dipakai dalam warisan adalah warisan yang dibagi hanya anak perempuan. Anak laki nggak dapat. Ini salah besar. Anak laki dalam hukum Islam dapat 2 kali bagian. Justru hukum adat anak laki nggak dapat. Yang dapat anak perempuan. Ini salah. Ini salah. Dalam langkah memuliakan perempuan, enggak begitu. Memuliakan perempuan enggak begitu. Hukum Islam anak laki dapat 2 kali. Karena apa? Dia wajib menafkahi. Duitnya habis. Anak perempuan dinafkahi, duitnya utuh. Nih bapak-bapak nih, kalau istrinya kerja, tidak boleh manfaatin duit istri. Laki-laki tampil ngasih nafkah. Jadi kalau dapat warisan laki-laki 100 juta, perempuan berapa? 50 ya kan? Laki-laki kalau kawin, bayar mas kawin. Misalkan mas kawinnya adalah 25 juta. Duitnya jadi berapa, Pak? 75 ya kan? Kan diambil 25 buat mas kawin karena dia laki-laki. Perempuan kawin dapat mas kawin. Mas kawinnya 25 juta. Duitnya berapa? Sama. Jadi Allah adil, laki-laki dapat 2 kali bagian warisan karena dia kewajiban cari nafkah, habis. Perempuan punya duit utuh karena dia nggak punya kewajiban memberikan nafkah. Sudah percaya saja dengan hukum Allah. Ini banyak nggak percaya dengan hukum Allah. Allahu Akbar. Ya, masih curiga-curiga sama hukum Tuhan. Tuhan yang ciptain manusia, Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia, gitu. Jadi pembagian waris berdasarkan hukum adat salah. Di hadis Nabi bersabda begini, abgodun nas indallahi salasa. Orang yang paling dimurkai Allah 3 kelompok, 3 golongan. Salah satunya adalah mubtagiin fil Islam sunnatal jahiliyah. Orang yang membangkit-bangkitkan dalam Islam, menghidup-hidupkan dalam Islam tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah atau hukum jahiliyah tidak boleh diangkat-angkat. Sebagai seorang muslim wajib menghidupkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pembagian waris. Tuh. Yang kelima, ya, penyimpangan dalam pembagian waris. Yang kelima adalah warisan dibagi berdasarkan kesepakatan keluarga. Ini juga banyak. Pak Ustadz, kita sepakat anak laki, anak perempuan semuanya bagi rata aja, nggak mau pusing. Ini salah. Ini berarti sepakat sama-sama masuk neraka jahanam. Sepakat sama-sama masuk neraka karena ayatnya jelas. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudhilhu naron khalidan fiha walahu adzabum muhin. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, melanggar batasan waris yang sudah Allah tentukan, Allah akan masukkan orang itu ke dalam api jahanam, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang sangat menghinakan. Nggak boleh, walaupun sepakat, ini kesepakatan yang salah. Nabi bersabda, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Setiap kesepakatan yang menyalahi kitabullah, menyalahi hukum Allah, menyalahi Quran, maka kesepakatan itu salah, batil. Ini banyak, ini yang terbanyak bahkan.
warisan bagi rata. Sepakat ya, sepakat ya, sepakat ya, gitu. Ya kita sepakat aja, bagi rata aja, nggak mau pusing. Ini salah, ini haram. Nah, kembali bahasan saya di awal itu, masyarakat kita hari ini menganggap kalau pembagian waris boleh tidak menggunakan ayat Quran, boleh. Ini salah. Pembagian waris harga mati harus pakai hukum Islam. Yang kelima. Yang keenam, perhatikan. Penyimpangan terhadap harta warisan dikuasai oleh istri. Dikuasai oleh istri. Nah, banyak ketika dalam kehidupan, realita dalam kehidupan, ketika suami meninggal, itu semua harta suami diambil oleh istri. Seolah-olah yang paling berhak itu istri. Padahal dalam Islam yang dapat warisan itu 5. Suami, istri, ayah, ibu, anak. 5 ini harus dapat. Ketika suami meninggal dan suami masih punya ayah, masih punya ibu, maka ayah ibu suami dapat 1/6 untuk bapaknya, 1/6 buat ibunya, dapat. Nanti istri 1/8, nanti anaknya dapat. Jadi orang tua suami kalau masih ada dapat. Jarang kita saksikan ketika suami wafat, orang tua suami dikasih, jarang. Tahu-tahu hartanya dikuasai istri semuanya. Langsung jadi jamur, janda makmur. Suaminya hakim MK ya kan, menang banyak tuh ya kan. Ngerti kita juga ya, apa namanya, kondusif. Ya kan, suaminya kerja di mana? Kerja di MK. Waduh, luar biasa ya, bancakan itu. Nah, jamaah sekalian, banyak kasus-kasus suami meninggal, harta suami dipegang oleh istri semuanya. Nah, anak-anaknya juga nggak dikasih. Alasannya anak-anaknya masih kecil. Oke, masih kecil dipegang dulu sama ibunya. Tapi begitu besar anaknya udah mahasiswa, nggak dikasih juga, dosa. Iya gak? Banyak janda-janda itu tanpa dia sadari dia makan duit haram, serakah dengan harta suaminya. Orang tua suami nggak dikasih, anak-anak juga nggak dikasih. Itu apa tuh? 5 menit lagi ya. Jadi jamaah sekalian, istri yang benar itu kalau anaknya udah dewasa, kasih warisan jatah bapaknya. Tuh, ini banyak rata-rata nggak dibagikan ya, nggak dibagi, salah istrinya, salah. Allahu Akbar, ini merata nih. Yang ketujuh, penyimpangan dalam pembagian warisan dikuasai istri pertama. Dikuasai istri pertama. Jadi ada orang istrinya banyak. Jadi laki-laki setia, setiap tikungan ada, gitu. Jadi istrinya berapa Pak? 1, Pak Ustadz. Jakarta 1, Bekasi 1, Depok 1, Bogor 1. Itu bunyi itu. Oh, di pabrik ya. Itu tulisannya maghrib tuh. Enggak. Hah? Oh, 2 menit lagi. Brief aja ya Pak, jadi nggak tenang saya juga ngeliat. Ya, nanti kita sambung lagi
jangan kemana-mana. Jadi jangan habis makan nasi padang pulang ya kan, zalim ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin, kita lanjutkan pembahasan dari penyimpangan terhadap pembagian waris. Masih poin yang ketujuh, bahwa di antara penyimpangan pembagian waris, harta waris dikuasai oleh istri pertama. Jadi bagi orang yang menikah lebih dari satu, poligami, maka wajib dia terbuka, tidak boleh ngumpet-ngumpet. Karena resiko ngumpet-ngumpet itu diantaranya ketika dia wafat, istri yang kedua seringkali nggak dapat. Jadi hartanya itu dikuasai oleh istri yang pertama. Bahkan kadang terang-terangan saja istri pertama tahu suaminya nikah lagi, ketika suaminya wafat, istri yang kedua nggak dikasih. Alasannya dia kan nikahnya siri, gitu, nggak seizin saya. Dan ini banyak terjadi. Jadi harta warisan itu dikuasai justru oleh istri pertama. Nggak mau dia ngasih istri kedua. Dan istri kedua umumnya juga pasrah. Dikarenakan status pernikahannya itu siri. Sebenarnya nikah siri selama syarat dan rukunnya terpenuhi, sah suami istri. Cuman di Indonesia ini memang terjadi masalah. Dengan banyaknya kasus-kasus poligami yang keliru, menyimpang, akhirnya hukum poligami jadi jelek. Jadi banyak istri kedua itu atau ketiga, keempat pasrah. Ya dikasih syukur, nggak dikasih ya udah. Nah banyak sekali lagi perempuan-perempuan itu zolim. Dia menguasai harta suaminya. Padahal dia tahu suaminya punya istri lagi. Status hukumnya sama, jatah warisan istri pertama, jatah warisan istri kedua, statusnya sama, pembagiannya sama. Nah ini sekali lagi patut kita sayangkan, banyak perempuan-perempuan justru bermasalah dalam pembagian waris. Jadi yang sering bikin masalah dalam pembagian waris itu perempuan. Yang kedelapan, penyimpangan terhadap waris adalah harta gonogini. Harta gonogini. Di negeri kita ada istilah harta gonogini. Harta gonogini itu harta bersama suami istri. Jadi kalau orang berumah tangga, walaupun suami yang mencari nafkah, tapi harta suami separohnya jadi milik istri, gitu. Saya juga nggak tahu cara berpikirnya gimana itu pengambil kebijakan. Seandainya ada kasus suami meninggal, dia punya aset 10 miliar umpamanya, asetnya 10 miliar, rumah, kendaraan, duit 10 miliar. Maka yang 5 miliar itu, separuh itu milik istri. Otomatis milik istri, namanya harta gonogini. Nah yang jadi harta warisannya separuhnya lagi 5 miliar. Nanti istri dapat lagi yang 5 miliar itu, double dia. Jadi suami otomatis separuh hartanya itu, dalam hukum di negeri kita itu, separuh harta suami milik istri, baik suami meninggal atau bercerai. Iya Pak ya, kan bercerai juga harta dibagi dua, separuh buat
istri. Makanya kalau mau jual rumah harus tantangan istri, karena istri punya juga di situ. Ini yang bikin kisruh dalam keluarga. Hartogonogini ini produk hukum yang salah di negeri kita. Jadi nggak ada harta gono gini. Perempuan nuntut harta gono gini, nuntut harta yang haram. Karena bukan hak dia. Dia punya hak harta kalau dia dikasih. Itu nanti ada pembahasan khusus masalah rumah tangga. Itu ada fikih tersendiri. Yang saya bahas di sini adalah di Indonesia kalau suami meninggal itu separuh harta suami itu milik istri. Nah istri juga banyak yang nggak tahu ini gitu. Separuhnya lagi baru nanti harta warisan. Ini hukum yang salah. Saya ribut sama hakim ya di Mahkamah Agung masalah harta gono gini. Saya ngajar kan di Mahkamah Agung dulu. Ketika bahas harta gono gini ada hakim agama nggak terima. Saya bilang ini hukum agama lebih tinggi daripada hukum negara, gitu. Debat itu. Karena dia DKM-nya, akhirnya saya dipecat. Nggak boleh ngajar lagi. Kurang ajar itu emang. Tau gitu saya sikatlah aja kan gitu. Terakhir kemarin Ramadan saya dipanggil lagi ke Mahkamah Agung kan. Ustaz ngajar lagi? Oke, gitu. Saya bilang Mahkamah Agung masuk Islam lagi nih, nggak manggil saya nih kan gitu. Masuk Islam lagi nih manggil saya kan gitu. Nah ini penyimpangan waris adalah waris dibagi setelah harta gono gini. Ini salah. Jadi harta gono gini nggak ada dalam Islam. Kemudian terakhir saya mau bahas tentang hukum anak. Dalam Islam anak ada 5. Anak ada 5. Pertama anak kandung. Anak kandung dapat warisan. Anak kandung dapat warisan. Baik anak kandung istri pertama, kedua, ketiga, keempat, semua anak kandung itu dapat warisan. Yang terbanyak hari ini yang dikasih warisan anak pertama saja. Anak istri kedua, ketiga nggak dikasih. Ini juga karena poligaminya diam-diam. Jadi bapak-bapak yang poligami itu harus terbuka, bilang ke istri, kasih tahu, nih istri saya yang kedua. Kalau dia ngamuk, paling seminggu. Iya, seminggu udah selesai reda. Iya. Kayak orang kalah pemilu ya kan, seminggu tegang ribut ya kan, ntar juga biasa aja ya kan. Kayak kemarin kan pemilu diputusin ya kan, ya sebulan lah kan. Iya pada ribut nggak terima, curang lah, nggak bisa, udah gitu. Jadi jujur. Karena ini terkait dengan warisan. Jadi anak istri kedua, istri ketiga nggak dapat. Kasihan. Padahal dia punya hak yang sama. Walaupun ibunya sudah diceraikan, ya, istrinya udah diceraikan, ibunya diceraikan, tapi anak tetap anak, dia dapat. Istri yang sudah diceraikan tidak dapat harta warisan. Tapi anak tetap anak, dia dapat warisan. Ya, bapak-bapak nih yang nyimpen nih, gitu. Banyak di kantor-kantor nyimpen, saya tahu, gitu. Ya, biasanya istri kedua itu disimpan di dekat sama kantor. Jadi berangkat dari rumah pagi-pagi, kemana? Istri muda. Nanti istirahat ke tempat istri muda, atau pulang kantor istri muda dulu, baru nyambung istri tua. Lah, teorinya gitu ya kan? Itu rata-rata istri muda itu ditaruh dekat kantor.
Betul gak Pak? Ya, diam aja kan. Pinter, laki-laki itu pinter menyembunyikan sesuatu. Jangan, terbuka supaya adil, wajib. Ya, wajib. Ini kalau ada minat, kalau enggak jangan. Ya, jangan bikin masalah. Hidup udah nyaman, isi cuma satu. Gara-gara ustadz ceramah dipanas-panasin, wah dia kawin lagi. Nggak taunya jadi masalah, ribut, stres, setruk dah, gitu. Jangan. Kalau istrinya bilang nggak apa-apa mas, cari aja lagi. Yang penting mas bahagia, gitu. Itu adanya di sinetron. Adanya di sinetron. Kata istrinya, awas ya kawin lagi, gua cukur loh, gitu. Langsung merinding dia. Yang kedua, ada anak tiri. Anak tiri itu tidak dapat zakat, enggak dapat waris, maaf. Anak tiri tidak dapat warisan. Karena banyak di masyarakat anak-anak tiri itu seringkali menguasai harta bapak tirinya. Enggak boleh. Yang dapat warisan ibunya. Jadi kalau seandainya ada kasus seorang laki-laki menikahi janda, punya anak satu, namanya jaksa. Jaksa itu janda anak satu, gitu ya, jaksa, gitu ya. Jadi seorang menikahi janda anak satu, maka yang dapat warisan si jandanya. Anak si janda, anak tiri tidak dapat zakat, tidak dapat waris, tidak dapat waris. Yang ketiga, anak zina. Anak zina, anak hasil zina. Ketika seorang berzina dengan perempuan hamil, kemudian nikah, pernikahannya sah. Jadi perempuan hamil duluan, nikah, sah. Cuman statusnya anak zina. Anak zina itu tidak dapat warisan dari bapaknya. Karena secara hukum syar'i itu bukan anaknya. Karena dari hasil zina. Walaupun dia nikah, itu bukan anaknya. Dia hanya sebatas anak biologis. Bukan anak secara syar'i. Anak secara syar'i hasil pernikahan yang sah. Nah, kalau anak zina, dia tidak dapat warisan dari bapaknya. Anak zina hanya dapat warisan dari ibunya. Kalau ibunya wafat, baru anak zina dapat. Tapi kalau bapaknya yang wafat, anak zina tidak dapat. Biasanya anak zina itu anak pertama. Makanya anak-anak pertama itu harus cross check sama bapaknya. Pak, saya halal gak dulu? Gitu. Ya. Maaf nak, bapak hilaf, gitu, gitu. Iya, dan harus jujur. Solusinya gimana Pak Ustadz? Kan nanti kalau pembagian waris, adik-adiknya dapat warisan. Anak pertama nggak dapat, kesian. Iya gak Pak? Begitu pembagian waris, adik-adiknya kan udah nikah, anak sah. Kakaknya anak zina. Maka solusinya anak zina itu kalau mau dikasih dari harta wasiat. Anak zina boleh dapat harta wasiat. Bapaknya berwasiat, tolong kalau saya mati, anak yang pertama dikasih harta sekian. Karena dia anak zina. Anak zina tidak dapat warisan. Gitu. Yang keempat, ada namanya anak angkat, adopsi. Ya, ini penting nih bagi yang ngadopsi anak. Ngadopsi anak ini pahalanya besar.
Tapi jangan dirubah nasabnya. Binnya itu harus ke bapak aslinya. Tidak boleh binnya ke kita, dosa besar. Ngerubah nasab dosa besar. Nah, anak pungut, bahasa Betawi bilangnya anak pungut, anak angkat, dia nggak dapat warisan dari bapak angkatnya, dari ibu angkatnya nggak dapat. Jadi tolong anak angkat jangan semena-mena. Ya, kemarin ada kasus jamaah ya cerita. Ini ada anak angkat songong, pengen nguasai aset bapak angkatnya. Bapak angkatnya punya aset banyak, diantaranya rumah sakit di Bandung itu, mau dijual 50 miliar, mau dikuasai oleh anak angkat. Makanya status anak angkat tuh harus dikasih tahu dari awal. Jangan sampai dia serakah. Ya, kalau mau ngasih masih hidup. Jadi anak-anak angkat itu biasanya kan anak angkat anak orang miskin. Anak orang kaya mana mau diambil orang lain ya Pak ya. Jadi rata-rata anak angkat itu anak orang susah. Kalau bapaknya meninggal, bapak angkatnya meninggal, susah lagi dia, miskin lagi. Nah, seringkali anak angkat itu menguasai harta bapak angkatnya. Yang kelima, ada anak susu, anak persusuan. Jadi kalau seandainya istri kita menyusui bayi tetangga 5 kali nyusuk, pagi, siang, malam, pagi lagi, siang lagi, 5 kali nyusuk, maka otomatis jadi anak susu. Anak susu hanya terkait mahram. Kita dengan anak susu mahram, nggak boleh nikah. Anak kita, anak kandung dengan anak susu nggak boleh nikah. Hanya mahram. Persusuan tidak terkait dengan warisan. Jadi anak susu tidak dapat warisan. Ini hukum seputar anak. Jadi anak yang dapat warisan hanya anak kandung. Hanya anak kandung. Yang bukan anak kandung dia tidak dapat warisan. Wallahu alam bisawab. Sampai sini ada yang mau tanya? Iya Pak. Yang mana? Anak zina. Iya. Iya, wasiat tidak boleh untuk ahli waris, nggak boleh. Anak zina bukan ahli waris. Jadi boleh anak zina, anak angkat, anak tiri, anak susu, selain anak kandung, boleh dikasih harta wasiat, boleh. Anak kandung nggak boleh dapat harta wasiat karena dia dapat harta warisan. Yang 4, anak zina, anak tiri, anak pungut, anak susu, itu boleh kita berwasiat, boleh. Kita wasiat, tolong nih anak angkat kita ya, yang kita rawat dari kecil, kasih gitu. Kayak kasus siapa yang orang Bandung itu, gubernur Bandung siapa? Jawa Barat? Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kan dia ngadopsi anak tuh, ya kan? Terkenal dia adopsi anak tuh kecil tuh. Nah, kalau seandainya dia menjelang wafat, dia wasiat. Karena anak angkat tuh nggak dapat warisan, dia dapat wasiat. Jadi selain anak kandung boleh dikasih harta wasiat. Nah, jadi ini terbuka nih jamaah sekalian, yang bagus pakai notaris. Ada notaris, zaman sekarang ada notaris karena terkait harta.
Tapi kalau nggak pakai notaris, semuanya paham, anak-anaknya paham, bisa, boleh. Paraf. Bapak wasiat itu si fulan anak angkatnya dikasih sekian. Itu si fulan anak tirinya dikasih sekian. Boleh. Ya. Ya, asal anak-anaknya ngerti, karena banyak sekali orang tuanya berwasiat, surat wasiatnya dihilangkan. Di tempat saya kejadian, bapaknya berwasiat, sebagian rumahnya itu diwakafkan untuk musola. Dia rumahnya banyak, ya. Dia rumahnya banyak, sebagiannya diwakafkan untuk musola. Bapaknya meninggal, maka bikinlah musola wasiat bapaknya. Sekian tahun surat wasiatnya itu diumpetin sama anaknya, dihilangkan sama anaknya. Yang tadinya musola dijual sama anaknya. Jahat anaknya. Akhirnya musola itu jadi kontrakan lagi. Satu-satunya kontrakan yang ada tempat wudhunya. Gitu. Wih, kontrakan ada tempat wudhu nih. Dulunya musola. Dan musola, kontrakannya itu namanya kontrakan ex musola. Gitu. Kontrakan ex musola. Jadi gitu Pak ya. Jadi anak zina kasih tahu. Ya, kasih tahu, nak, maaf ya, kamu statusnya anak zina. Zaman sekarang ini anak zina marak. Makanya sekolah-sekolah kewalahan, pesantren kewalahan. Kenapa? Anak-anak sekarang bandel-bandel. Sebabnya apa? Anak hasil zina. Lihat tuh, geng-geng motor, anak-anak belasan tahun, ngebunuh, berzina. Kenapa? Emang dari hasil haram anak zina. Allahu Akbar. Ya, ada lagi yang mau tanya? Ustaz, terkait ke tadi surat An-Nisa yang menjelaskan bahwa begitu konsekuensinya besar, bahwa kita akan masuk ke dalam neraka ketika tidak berpegang teguh, tidak memakai hukum ini. Dan sedangkan mungkin 90% lebih kali ya, masyarakat kita memakainya hukum adat atau hukum negara, Ustaz. Dan bagaimana kita bisa menghindari hal ini? Contoh misalnya anak gitu, ketika kita mendapatkan pembagian waris, itu kan pasti tidak akan mau dengan hukum agama, tapi maunya dengan hukum adat atau bahkan hukum negara. Hukum. Jadi, apakah kita menolak untuk menghindari kita dikelompokkan ke orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka? Nah, inilah sebabnya kita ngangkat tema ini. Ini kesalahan merata. Betul, 90% semua pembagian waris nggak mau pakai hukum Islam. Jadi orang Islam anti sama hukum Islam, diantaranya waris. Ayatnya jelas, ancamannya jelas. Kalau sudah dibagi dan kita terzolimi, kita nggak mau nih, pokoknya pakai hukum Allah. Mayoritas keluarga nggak, udah bagi rata. Bagi rata. Kita udah nolak. Kalau itu umpamanya gini, kita jatahnya harusnya 100 juta. Seharusnya ya. Ternyata kita jatahnya kurang, dikasih 80 juta. Ya nggak apa-apa, kita ambil hak kita. Walaupun kita terzolimi. Tetapi kalau hak kita umpamanya 100 juta, dikasihnya justru lebih 150 juta, balikin. Gitu. Misalkan dia anak perempuan ya kan, bagi rata anak perempuan. Harusnya dia dapat umpamanya 100 juta. Harus hukumnya kalau pakai hukum Islam dapat 100 juta. Karena bagi rata
dia dapat 150 juta. Maka yang 50 juta dia balikin nih. Saya nggak mau yang 50 juta. Hak saya cuma 100 juta. Gitu. Bapak terima. Kalau seandainya itu sesuai dengan hak Bapak. Bapak secara syar'i dapatnya 100 juta. Karena dibagi rata, ya, Bapak dapatnya berkurang 80 juta, ya udah, itu masih hak Bapak, terima. Bapak terzolimi 20 juta, ya sudahlah, maafin saja. Yang penting udah protes. Tapi kalau ternyata seorang dia perempuan, jatah warisannya secara syar'i harusnya 100 juta, yang dia terima justru 150 juta. Kalau dia beriman kepada nas Quran, yang 5 jutanya dia balikin ke saudara-saudaranya. Nih saya cukup 100 juta secara hukum syar'i, gitu. Paham ya Pak ya? Satu lagi, ya. Pembagian harta kalau di daerah cenderung harta itu berupa tanah. Dan tanah ini pasti kondisinya tidak sama. Ada tanah yang bagus, ada tanah yang kurang bagus. Ya kayak kita lah, harga tanah kan nggak sama. Dan dibaginya di tanah dapat tanah. Nah biasanya tanah yang pinggir jalan katakanlah, iya. Pinggir jalan itu anak pertama, terus yang di belakangnya anak kedua, dan anak yang paling bontot, kan? Nanti yang paling ujung. Bagaimana hukumnya ketika pembagiannya seperti ini, walaupun dia dengan kumisan? Salah, nggak benar. Ya, misalnya bapaknya punya tanah di Jakarta sama di Kerawang, ya harganya kan beda. Yang di Jakarta, ya, sama yang di Kerawang. Di Kerawang mungkin sekian ratus ribu ya kan. Jakarta bisa 10 juta berarti kan. Walaupun lebarnya sama, luasnya sama, tapi harganya beda. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi yang di Jakarta, yang di Kerawang umpamanya masing-masing dibagi sama dengan hukum waris. Tanah di Jakarta dibagi berdasarkan hukum waris, tanah yang di Kerawang dibagi sama dengan hukum waris. Jadi nggak bisa yang di Jakarta anak yang pertama, yang di Kerawang anak yang kedua, nggak bisa. Ini zalim. Sama kayak aset. Ada aset bergerak, ada aset tidak bergerak. Kayak tanah, rumah, ya itu kan nggak bergerak. Nah yang bergerak misalnya duitannya aja dulu bagiin. Duit di tabungan ada nih 271 triliun. Itu dulu aja bagiin. Nanti tanah nunggu laku, rumah tunggu laku. Kalau laku bagiin lagi. Begitu boleh. Dibagi bertahap gitu. Jadi nggak bisa yang pertama nomor 1 tanahnya paling dekat jalan, ya beda harganya. Ya, di mana-mana juga beda. Ini nggak boleh seperti ini. Wallahu alam bishawab. Ya Pak. Pak Ustaz, saya mau tanya. Tadi naik di wasiat. Ini contoh ada orang tua dari kecil tidak punya anak, dia ngangkat anak dari kecil. Nah pas dia meninggal, misalnya dia membuat wasiat. Apakah wasiat itu ada batasannya, terserah seperti almarhum, atau memang bisa semuanya? Misalnya dia satu rumah ini untuk ini, rumah yang ini untuk ini. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, harta wasiat itu paling banyak sepertiga. Kata Nabi, as-sulus kasir, sepertiga itu udah cukup banyak. Kalau lebih dari sepertiga harus izin ahli waris. Kalau seorang misalnya ahli warisnya ring 1 nggak ada, istri nggak ada, anak nggak ada, maka ahli warisnya ring kedua, ya kakak, adik, ponakan dapat ring kedua. Jadi harta buat anak angkat paling banyak sepertiga, sisanya untuk ahli waris. Ya, misalnya dia anak-anaknya udah nggak ada cucu, nah cucu dapat. Kalau nggak ada sama sekali, maka hartanya itu masuk baitul mal. Baitul mal.
Jadi jangan buat anak semuanya, jangan. Saya nasihati, sayang anak boleh, walaupun anak kandung ya, wajib bahkan. Tapi jangan, harta itu harus bernilai amal jariah. Anak itu doain orang tua nggak tiap hari, kecuali yang betul-betul soleh ya. Kita harus ada amal jariah. Banyak kaum muslimin hari ini duitnya banyak, amal jariahnya nggak ada. Nggak ada amal jariahnya. Kontrakan punya, villa punya, masjid nggak punya. Adalah amal jariah kita kalau kita mati. Tuh, jadi manajemen harta ini perlu dibahas juga satu saat. Jadi sebagaimana supaya harta kita ini berkah sampai mati kita itu kita merasakan. Iya Pak, ya, orang tuh kalau buat anak itu kadang berlebihan, tapi buat dirinya sendiri dia lupa. Padahal kita harus merawat diri kita sendiri buat mati. Jadi kalau wasiat semua hartanya boleh, kalau dia nggak ada ahli waris, nih saya wasiatin semua harta saya buat anak angkat saya. Karena dia nggak punya ahli waris, kakak, adik nggak ada semua, udah meninggal semua atau korban perang, korban bencana, semuanya buat anak angkatnya. Wih, anak angkatnya mantep banget nih kan gitu ya. Boleh. Tapi kalau ada kasus seperti ini, jangan kasih semua. Sepertiganya kita wakafkan fisabilillah. Gitu. Ya. Buat kaum muslimin, ya, buat makan siang gratis, ya kan, buat makan siang gratis, ya kan, iya, jadi kagak tuh makan siang gratis ya kan, ntar pakai ini lagi Ortega, orek tempe pakai mentega, gitu, makan siang gratis cuma pakai orek tempe, mudah-mudahan enggak ya, gitu, kalau makan siangnya pakai pala kakap, bagus juga ya kan, gitu, kondusif. Ya, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ini yang terakhir ya. Ya udah mau. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam pembagian waris, apakah ada urutan siapa dulu yang dibagi atau seperti apa Ustaz? Iya. Itu kayak tadi istri 1/8, anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah, dalam harta waris yang 100% ini, apakah diambil 1/8 dulu ke istri, baru sisanya dibagi ke anaknya? Oh, ini perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Bisa dijelaskan Pak Ustaz? Kalau ngitungnya itu dihitung secara pembulatan semuanya. Jadi istri 1/6, ibu 1/6, bapak 1/6, istri 1/8, nanti sisanya anak. Nanti semuanya dibuletin, dikasih pecahan berapa gitu. Jadi dibaginya bareng. Itu ada rumusnya itu. Tapi zaman sekarang udah ada aplikasinya, enak. Di Android itu ada aplikasinya Pak. Jadi tinggal kita masukin aset umpamanya 1 miliar, orang tua, bapak, ibu, istri, anak, 3 laki, 3 perempuan, nanti otomatis keluar tuh. Tis. Canggih. Zaman sekarang tuh nggak rumit. Udah ada aplikasinya di Android, aplikasi waris. Tapi jadi dihitungnya bareng semua. Jadi enggak orang tua dulu, nanti istri dulu, sisanya baru anak. Enggak. Ya. Dikalikan dengan bilangan berapa persennya gitu. Itu nama istilah matematikanya apa? Bilangan apanya gitu. Itu yang bisa masuk 1/6, 1/8 ya. Ya. Terus juga ke anak-anaknya gitu. Itu apa namanya istilahnya itu? Itu ada kalau pakai slide ya, atau gampangnya
ada aplikasinya lah, Bapak di Android tuh aplikasi waris banyak sekali, ya, udah tinggal masukin aja, gitu. Sekarang ini ngajar waris tuh gampang, ngitung-ngitungnya gampang. Kalau dulu rumit, ada tabel-tabelnya dibuat oleh para ahli, itu memang rumit. Tapi zaman sekarang cukup masukin, otomatis nanti keluar jatahnya masing-masing, seret, gitu. Jadi dibaginya bareng, sama, dicari pecahan yang bagus, sehingga hasilnya 1/6 buat kakek, 1/6 buat nenek, buat istri, dan buat anak-anak. Wallahu alam bishawab. Ya. Usaha juga. Kalau kita punya usaha, kita modal dari kita. Itu bagusnya kalau kita bayar upah itu per bulan apa kita bagi hasil. Kepada istri. Kita usaha punya modal. Pertanyaan di luar tema. Iya. Usaha. Terus kita punya modal nih. Hah? Jalanin orang. Apa kita per bulannya gaji apa kita bagi hasil per bulannya? Hasilnya. Kalau bagi hasil itu biasanya dia punya modal juga. Kalau dia cuma kerja doang itu gaji. Ya. Karena kalau bagi hasil, kalau perusahaannya rugi, dia rugi juga, nggak dapat gaji. Gitu. Konsekuensinya gitu. Digaji aja. Ya, teman-teman yang usaha boleh bagi hasil atau bukan bagi hasil, presentasi. Saya dulu punya toko herbal, toko buku. Sistemnya bagi hasil dari presentasi penjualan 20%. Kalau target sebulan 100 juta, maka gaji 20%, 20 juta. Karyawannya 10 juta. Semangat kerja. Cuman orang kita nggak amanah. Duit habis, barang habis. Tuh negeri Bapak tuh. Iya, mentalnya nggak bisa. Dari bawah sampai pejabat sama. Mental maling. Iya. Saya ngalamin lah gitu. Biar kata jenggotan kayak cingkrang, kalau dia lihat duit sama. Iya. Sama. Iya, maling. Padahal udah gede gaji ya kan. Kalau kamu nggak dagangnya semangat, sistemnya 20% dari omset. Tuh, lumayan. Iya enggak? Dapat 100 juta sebulan, gajinya 20 juta, bagi 2, karyawannya 2, 10 juta, 10 juta. Kerja di mana? Jaga toko 10 juta. Iya, saya nggak kejem. Tapi memang negeri Bapak luar biasa. Gitu. Dikasih amanah, disikat. Barang habis, duit habis. Gitu. Ya, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.